Ini Ustadz, uh, yang ingin saya tahu bagaimana uh, kita yang sedang menunggui uh, apa orang yang lagi menjalani sakaratul maut, bagaimana cara kita yang tepatnya yang sesuai dengan sunnah agar orang tersebut bisa bisa melafalkan la ilaha illallah itu dengan baik, dan kita tahu bahwa dia itu sudah melafalkan. Jazakillah khairan. Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Iya, ini perkara yang penting jamaah. Kalau tadi kita hanya bicara tentang proses sakaratul maut, bagaimana orang yang beriman begitu mudahnya dicabut ya. Bagaimana orang kafir dicabut seperti besi atau kawat yang ada di kulit yang basah, yang banyak bulunya. Kemudian urat-urat itu ikut semuanya. Tapi kita tahu bahwasanya proses itu hendaklah ditutup dengan la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya dalam kehidupan ini adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dan kita juga tahu bahwa setan iblis tidak akan berhenti menyesatkan manusia selama ruhnya masih ada di jasadnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa mengatakan, wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan indal maut. Dan aku berlindung kepadamu jangan sampai aku kemudian disesatkan syaitan ketika mati. Akhirnya mati su'ul khatimah. Maka apa yang harus dilakukan muslim? Pertama, kita sendiri secara pribadi ya berdoa tadi, mohon kepada Allah agar jangan sampai digodain setan pas mau mati. Dengan keluarga kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadiri keluarga kita yang sedang sekarat? Maka ingat dengan sabda Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqini orang yang mau mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ketika dia dalam kondisi orang yang merasakan sakitnya sekarat, kita tahu dari mana orang ini kok mau mati. Mungkin kita melihat dia penyakitnya sudah begitu parah. Apalagi sekarang mungkin sudah dicek sama dokter ya, detak jantungnya semakin melemah, nafasnya semakin sulit. Maka ketika itu ucapkan kepada dia, qul la ilaha illallah. Perintah. Ayah, katakan ayah, la ilaha illallah. Karena dia mungkin pikirannya kemana-mana, maka perlu untuk dikasih tahu untuk mengatakan la ilaha illallah. Mungkin ada yang sebagian mengatakan, sudah bisikan kepada dia ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ketika dia mampu seperti itu, alhamdulillah. Tapi ada orang yang perlu disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah. Oh, subhanallah jamaah. Penutup itu tergantung bagaimana awalan, bagaimana pertengahan kehidupan antum. Ada orang yang disuruh mengatakan la ilaha illallah, tapi dia sibuk dengan dagangannya, menawarkan dagangannya, 5.000, 3.000, dengan apa yang biasa dia ucapkan. Karena itu kebiasaan dia. Maka tugas kita adalah membimbing dia, baik dengan membisikkan atau menyuruh dia, ayah katakan la ilaha illallah, ayah katakan la ilaha illallah. Ketika dia sudah mengatakan la ilaha illallah, cukup. Selama dia tidak berbicara yang lainnya, jadikan la ilaha illallah ini akhir kalam dia. Tapi kalau kemudian dia masih mengucapkan yang lain, yang ngomong macam-macam, nanti kita sampaikan kepada dia untuk mengatakan la ilaha illallah. Kemudian ada riwayat yang mengatakan, yang diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta, iqra'u yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal. Bukan orang yang sudah meninggal, tapi orang yang mau meninggal. Bacakan surat Yasin untuk meringankan proses dia mau dicabut nyawanya. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama.
Mereka yang melihat hadis ini dhaif, maka tidak perlu mengamalkannya. Tapi mereka yang melihat hadis ini hasan, masih bisa dipakai, maka mereka mengamalkannya. Tapi intinya, ketika kita hadir di proses dicabutnya nyawa dia, tolong jangan rame-rame, jangan teriak-teriak. Kadang-kala ada yang teriak-teriak bersedih ini itu, bimbing dengan la ilaha illallah. Inilah kesempatan dia terakhir. Ini kesempatan iblis juga untuk menyesatkan yang terakhir kalinya. Karena disebutkan beberapa riwayat bagaimana iblis ketika mengatakan kepada pasukannya, kalian tahu kalau sekarang dia lepas dari cengkeraman kita, nggak bisa lagi kita godain dia sudah. Maka proses itu menjadi proses yang penting untuk dijaga agar jangan sampai kita su'ul khatimah pada waktu itu, jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab.